Budi si gembala nakal. Hidup seorang anak gembala bernama Budi yang hidup sangat sederhana karena ia hanya bekerja untuk seorang saudagar kaya bernama Anton. Setiap hari Budi merawat dan menjaga domba-domba milik tuannya. Budi, tolong jaga domba-dombaku dari para serigala. Dan apabila ada serigala, segera minta tolong kepada warga agar kamu tidak terluka. Baik, Pak Anton, saya siap melaksanakannya. Di padang rumput yang hijau, siang hari. Setiap hari, Budi menjalankan tugasnya dengan tekun. Ia merawat domba-domba dengan penuh perhatian dan selalu siap meminta bantuan warga jika mendeteksi bahaya. Namun, karena rutinitasnya yang selalu sama dan monoton, membuatnya merasa sangat bosan. Siang semakin panas hari ini. Oh Tuhan, kenapa aku merasa sangat bosan? Apalagi di sini tidak ada kegiatan menyenangkan. Hanya menjaga domba-domba Pak Anton makan rumput. Tapi tidak apalah, walau membosankan. Saya bersyukur mempunyai pekerjaan. Pertemuan dengan Anton di depan peternakan petang hari. Anton, sang saudagar, memuji Budi karena keuletannya dalam merawat domba. Ia memberikan nasihat tentang kejujuran dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Budi, terima kasih karena telah menjaga dombaku. Ini upah atas pekerjaanmu yang bagus ini. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kunci keberhasilan. Jangan pernah main-main dengan tugasmu. Di padang rumput yang hijau, siang hari. Setelah mendapat upak dan nasihat, hari pun berlalu, dan Budi terus melakukan tugas yang dia terima dari tuannya. Lalu, Budi mulai merasa semakin bosan dengan rutinitasnya. Demi mengurangi rasa bosan dari pekerjaan yang sama, tiba-tiba Budi mendapatkan ide nakal. Uan, meskipun pekerjaan ini sangat ringan dan tidak menantang, tetapi tidak bisa saya pungkiri bahwa saya sangat bosan. Bagaimana jika saya teriak kepada warga dan meminta pertolongan bahwa ada serigala? Tolong ada serigala, tolong Pak Anton. Tolong para warga, tolong ada serigala. Kesenangan mengecoh warga. Karena senang dengan reaksi warga, Budi terus mengulang situasi tersebut. Ia terus menipu warga dengan mengatakan ada serigala yang datang. Warga yang awalnya khawatir, kini mulai kehilangan kepercayaan pada setiap teriakan Budi. Di kandang domba, peternakan milik Anton, pagi hari. Pak Anton berbicara dengan penjaga domba lain yang sudah tua, karena mulai merasa khawatir dan takut karena permainan Budi. Gembala tua memberikan nasihat bijak tentang kejujuran dan akibat dari tindakan nakal. Kawanku, kejujuran adalah cahaya yang akan mencerahkan jalananmu. Jangan main-main dengan kata-kata.
Sudahilah permainanmu itu. Tenang saja, Pak Tua. Urus saja urusanmu sendiri. Selama dombaku aman, kan bukan masalah jika saya ingin bersenang-senang. Di padang rumput yang hijau, siang hari, datanglah seorang sahabat Budi, seorang anak gembala lain bernama Raffi. Lalu, Budi menunjukkan permainan menipu warga kepada Raffi dengan bangga. Hai Raffi, tumben sekali kamu menggembala sampai sekitar sini. Kebetulan sekali aku ingin menunjukkan sesuatu yang menarik kepadamu. Duduk dan lihatlah aksiku. Budi, bermain itu menyenangkan, tapi kita harus bertanggung jawab dalam perbuatan kita. Dan itu sangat berbahaya kalau warga sampai kecewa dan tidak mau menolongmu. Kamu harus lebih berhati-hati. Tenang saja, kau ini seperti Pak Tua saja. Sudah pergi sana, kamu tidak asik. Saya ingin terus bersenang-senang. Di padang rumput yang hijau, sore hari. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, gerombolan serigala mulai datang mendekati kawanan domba dan Budi. Anak gembala ini ketakutan melihat ancaman nyata, berteriak meminta tolong. Namun, kali ini, tak ada seorang pun warga yang mendengar atau memberikan respons, karena mereka sudah tidak percaya lagi. Hah, kenapa dengan para domba ini? Kenapa mereka terlihat panik? Astaga, ada serigala. Aku harus bergegas mengamankan para domba dan meminta tolong warga. Ayo, domba-domba lari. Pelon, ada serigala datang. Pelon, pelon, pelon. Di depan kandang, malam hari. Akhirnya, Budi mulai menyadari bahwa permainannya yang tidak bertanggung jawab telah membawa dampak buruk. Domba-domba dalam bahaya, dan ia merasa bersalah karena kehilangan kepercayaan warga. Budi duduk sendiri di padang rumput, merenungkan perbuatannya. Ia menangis karena menyesal dan berjanji untuk tidak lagi memanfaatkan kepercayaan orang. Bicara dengan Anton, pagi hari. Budi bercerita kepada Anton tentang perbuatannya yang buruk dan meminta maaf. Anton memberikan nasihat bijak tentang belajar dari kesalahan. Budi, kehidupan memberikan pelajaran berharga. Yang penting, kita harus siap belajar dan memperbaiki diri. Segera temui para warga dan minta maaf kepada mereka. Baik, A. Saya sangat merasa bersalah dan akan meminta maaf kepada para warga. Di tengah jalan yang kacau di tengah pemukiman warga, siang hari. Warga desa memberikan hukuman pada Budi untuk membersihkan jalanan sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang merugikan. Hukuman tersebut membuatnya semakin menyadari arti tanggung jawab.
Budi berusaha meminta maaf kepada semua warga, sembari membersihkan jalanan yang menjadi kacau karena domba berlarian akibat serangan serigala. Beberapa di antaranya masih skeptis, tapi Budi berjanji untuk membuktikan perubahannya dengan tindakan. Para warga, saya sangat menyesal dengan kelakuan saya. Dan saya siap menerima hukuman ini. Tolong terimalah maafku. Di tengah jalan yang kacau di tengah pemukiman warga, siang hari, sore hari. Sore hari pun tiba, mengetahui sahabatnya sedang sedih. Raffi mendatangi Budi untuk berniat memberikan semangat dan menawarkan bantuan agar Budi bisa memperbaiki hubungan dengan warga. Budi, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ayo, kita buktikan bahwa kita bisa berubah. Iya, Raffi. Terima kasih atas bantuanmu. Dan maafkanlah kelakuanku tempo lalu. Di tengah jalan dekat pemukiman warga, pagi hari. Keesokan harinya, Budi masih bekerja keras untuk menebus kesalahannya. Ia membantu warga memperbaiki pagar serta jalanan dan melakukan tindakan positif lainnya. Di tengah jalan dekat pemukiman warga, siang hari. Anton melihat usaha Budi untuk memperbaiki diri. Lalu, ia memberikan dukungan dan memuji perubahan positif yang telah terjadi pada anak gembalanya. Budi, kehidupan memberikan peluang kedua. Yang penting, kita harus menjalaninya dengan baik. Di tengah jalan dekat pemukiman warga, sore hari. Melalui tindakan positifnya, Budi mulai mendapatkan kembali kepercayaan warga. Mereka melihat bahwa anak gembala ini benar-benar telah berubah. Saat yang bersamaan, Raffi terus membantu Budi. Kerjasama mereka begitu kompak untuk membantu warga. Mereka membuktikan bahwa persahabatan dan kejujuran adalah kunci keberhasilan. Di depan peternakan, malam hari. Pak Tua memberikan pujian pada Budi atas perubahan positifnya. Ia memberikan nasihat bijak tentang kejujuran dan kebaikan hati. Anak muda, perjalananmu telah membuktikan bahwa kebaikan hati dan kejujuran akan selalu memperoleh kemenangan. Jangan khawatir, usaha penebusanmu akan berbuah baik, nak. Warga berkumpul di tengah jalan dekat pemukiman warga, pagi hari. Warga bisa mulai menerima Budi kembali sebagai bagian dari komunitas mereka. Mereka menyambut baik perubahan positif dalam hidup anak gembala tersebut. Dampak positif dari apa yang telah Budi lakukan. Budi menjadi inspirasi bagi generasi muda di desa. Mereka belajar bahwa perubahan positif dan kejujuran membawa dampak baik dalam kehidupan. Anton dan Budi membahas masa depan malam hari. Anton dan Budi duduk bersama, membahas rencana masa depan Budi. Anton memberikan saran dan bimbingan
untuk membantu Budi mencapai potensinya. Budi, dari pembelajaran hal yang lalu, haruslah kamu mengambil makna yang baik, agar masa depanmu terbuka lebar. Ayo, kita rancang bersama bagaimana kamu bisa mencapai impian-impianmu itu. Baik, A. Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk belajar dan selalu membimbing saya. Masyarakat menyelenggarakan pesta malam hari. Warga desa menyelenggarakan pesta kecil sebagai tanda penyambutan kembali Budi yang telah berubah. Mereka bersuka cita dan bersatu kembali sebagai komunitas yang kuat. Budi berdiri di depan warga, menyampaikan pesan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan betapa pentingnya saling membantu. Pesannya disambut dengan tepuk tangan dan senyuman. Cerita Budi menjadi kisah yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi masa depan. Warga desa menyadari bahwa setiap orang, meskipun pernah melakukan kesalahan, Budi ataupun orang lain masih bisa memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi, ayo teman-teman, kita belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, terus berbuat jujur. Dan apabila kita melakukan kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan kita. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.